Para ulama mengatakan kalau kalimat ghafurun, ghafur itu artinya mengampuni. Lantas apa perbedaannya dengan afuun, memaafkan? Nah, kalau Allah mengampuni dosa, maka catatan ampunan dosa ini masih tetap ada. Itulah yang disebut dengan ghafurun. Tujuan daripada berpuasa itu kita simpulkan Allah ingin mengangkat derajat kita. Kemudian Allah ingin ampunkan dosa-dosa kita. Allah menginginkan kepada kita untuk mendidik hawa nafsu kita, dan Allah menginginkan agar kita rendah tangannya atau tangannya di atas untuk membantu orang-orang yang ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat TVNU Medan dimanapun Anda berada dalam bingkai atau dalam acara TVNU spesial Ramadan. Kali ini kita kedatangan tamu Kiai Haji Ilghafur Tanjung LCMA. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Narasumber kita pada hari ini juga merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar, Ya. Pak Kiai. Kalau boleh tahu Pak Kiai dulu jurusan apa di Al-Azhar? Al-Azhar jurusan, kalau di sana namanya jurusan Syariah Islamiyah. Saya ke Al-Azhar 2009, kembali ke tanah air 2013. Pemateri kita juga merupakan pengurus Pondok Pesantren Ulumul Quran, Ya. dan sekaligus Rois, Wakil Rois Ya. PCNU Kota Medan. Ya. Judul kita hari ini sangat sering dipertanyakan gitu ya, terutama anak-anak. Ya. Kenapa sih kita harus puasa ayah gitu? Kenapa sih kita harus puasa ibu gitu? Betul. Kan lapar gitu kan. Iya. Jadi judul kita hari ini adalah kenapa bulan Ramadan diwajibkan kepada bulan Islam. Terima kasih kami sampaikan kepada pembawa acara yang sudah mempersilahkan. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memang tadi disampaikan kepada kita, judulnya sangat menarik. Kenapa bulan Ramadan diwajibkan berpuasa bagi kita orang-orang Islam ini? Apa sebenarnya tujuan Allah Subhanahu wa taala kenapa wajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Karena memang Ramadan ini biasa juga kita sebut dengan Syahrus Siyam, bulan yang mana kita berpuasa. Ada salah seorang ulama yang bernama Syekh Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami. Syekh Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami ini di kalangan para ulama, beliau ini adalah fakarnya fakar. Kalau dalam bahasa Arab, beliau ini dikasih julukan dengan sebutan Sultanul Ulama, sultannya para ulama. Saking beliau mumpuninya di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dan di kalangan akademisi juga Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini sangat masyhur dan sangat terkenal. Jadi ada salah satu buku beliau yang berjudul Maqasidus Shaum. Tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa kepada orang-orang Islam di bulan Ramadan. Yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala wajibkan orang-orang Islam berpuasa di bulan Ramadan? Yang pertama, beliau tulis di dalam buku tadi Raf'ud Darajat. Ini yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat orang-orang muslim di bulan Ramadan ini. Dibuktikan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala membuka atau dibukakan pintu surga lebar-lebar
dan ditutup pintu neraka rapat-rapat dan dibelenggu setan-setan di bulan ini. Maka beliau menjelaskan di dalam kitab ini, di dalam kitab Maqasidus Shaum tadi, beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan futihat abwabul jannah, dibuka lebar-lebar pintu sorga. Jadi beliau menguraikan, beliau mengatakan maksud daripada hadis ini adalah taktsirul ibadah atau taktsirut ta'at. Di bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Di antara ibadah yang harus kita perbanyak itu adalah mengamalkan ibadah puasa. Jadi baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, di bulan ini kita dianjurkan untuk melaksanakannya atau untuk memperbanyaknya. Karena diibaratkan sebuah pintu dibuka lebar-lebar, jika tidak ada orang yang memasukinya, tentunya pintu yang dibuka lebar ini juga akan sia-sia begitu saja. Jadi orang yang akan memasuki pintu yang sudah terbuka lebar-lebar ini adalah orang-orang yang memperbanyak ibadah di bulan itu. Jadi tidak semata-mata ketika bulan Ramadan maka pintu sorga itu dibuka lebar-lebar, tidak semua orang bisa memasukinya. Siapa saja orang yang bisa memasuki pintu sorga yang dibuka lebar-lebar ini? Tentunya mereka yang memperbanyak ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah di bulan suci Ramadan. Maka beliau melanjutkan wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Apa yang dimaksudkan? Beliau mengatakan ditutup rapat-rapat pintu neraka ini maksudnya adalah qillatul ma'asi. Beliau mengatakan di bulan Ramadan ini kita dituntut dan diperintahkan untuk mempersempit pintu maksiat. Nah, kalau misalnya ibu-ibu menggibahnya di luar bulan Ramadan 20 menit, maka di bulan Ramadan disempitkan menjadi 5 menit saja misalnya menggibahnya. Kalau misalnya kita menyakiti hati orang lain atau kita berbohong di luar bulan Ramadan, menipu atau apa saja yang kita buat di luar bulan Ramadan, misalnya ada 4 atau 5 orang, maka selama bulan Ramadan kita persempit pintu maksiat itu sehingga kita mungkin hanya menipu satu perkara saja atau menipu satu orang saja. Artinya memang di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk mempersempit pintu maksiat dan memperbanyak ibadah. Wa suffidatis syayatin, dan pada saat itu dibelenggu setan-setan. Jadi maksud dibelenggu setan-setan itu artinya kita dituntut untuk tidak memperturutkan hawa nafsu kita selama bulan Ramadan itu dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di luar bulan Ramadan kita terlalu banyak mengikuti keinginan-keinginan daripada nafsu yang ada di dalam diri kita. Memang dalam Al-Quran juga Allah katakan innan nafsa la ammaratum bisu. Sungguh nafsu yang ada pada diri kita ini lebih cenderung dan sering mengajak kita untuk berbuat jahat, karena memang senada dan sama dengan kehendak setan yang selalu menginginkan kita untuk membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Sahabat TVNU Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa ini kepada kita? Yang kedua adalah beliau menulis di dalam kitab itu takfirul khotiat. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa umat Islam di bulan ini. Makanya kalau kita di bulan Ramadan senantiasa kita dianjurkan berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang artinya ya Allah, engkau maha pengampun, maha pemaaf daripada segala kesalahan dan dosa yang kami buat, maka maafkan dan ampunkan segala dosa kami. Jadi ada pertanyaan, apa perbedaan kalimat ghafurun dengan afuwun? Kenapa Nabi Muhammad ketika ditanya jika datang malam Lailatul Qadar, maka apa yang akan engkau pinta kepada Allah? Rasulullah hanya meminta Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ternyata ada perbedaan kalimat ghafurun dengan afuwun.
Para ulama mengatakan kalau kalimat ghafurun, ghafur itu artinya mengampuni. Lantas apa perbedaannya dengan afuun, memaafkan? Nah, kalau Allah mengampuni dosa, maka catatan ampunan dosa ini masih tetap ada. Itulah yang disebut dengan ghafurun. Kalau ghafur itu memang Allah ampunkan dosanya, tapi catatan amalannya juga masih ada. Sedangkan kalimat afuun, Allah maafkan dan Allah ampunkan dosanya, dan catatan dosanya pun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih. Bersih. Baik catatannya juga tak ada lagi, dan memang betul-betul dimaafkan Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Maka bulan Ramadan ini adalah momen bagi kita semua untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala buka pintu maghfirahnya, pintu maafnya lebar-lebar kepada orang-orang Islam yang tentunya mereka berpuasa di siang harinya dan memperbanyak mendirikan solat pada malam harinya. Yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa Ramadan ini kepada orang-orang Islam? Yang ketiga, tujuannya adalah kasrus syahwat. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita, kepada orang-orang Islam ini, ternyata syahwat ini diibaratkan seperti bayi. Jadi kalau bayi atau anak kecil tidak kita didik dan selalu kita perturutkan keinginannya, maka ketika dia sudah menjadi besar, suatu saat kita tidak akan dapat mengontrol dia dan tidak dapat mengarahkannya. Begitu kata para ulama sufi, an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi, seperti anak kecil. Ketika anak kecil itu tidak kita berikan pendidikan, kita arahkan kepada hal-hal yang lebih baik, tentunya anak kecil ini akan tumbuh dan besar sehingga kita tidak dapat mengendalikan anak kecil itu lagi. Demikian juga dengan nafsu kita. Jadi nafsu ini juga harus kita latih, harus kita berikan arahan atau kita berikan jalan yang mana jalannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu yang seperti inilah yang dikatakan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nafsu yang kita arahkan, nafsu yang kita habiskan atau kita kita manfaatkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu inilah yang memang mardiyah, yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui momen Ramadan ini kita manage nafsu kita, yang mana bukan yang haram saja yang kita jauhi di bulan Ramadan, bahkan yang halal sendiri pun karena kita taat kepada Allah, maka yang halal itu pun tidak kita lakukan selama Ramadan. Apa misalnya? Biasanya kita makan pagi halal, makan siang halal di luar bulan Ramadan, tapi ketika datang bulan Ramadan, yang halal makan pagi dan yang halal makan siang tadi tidak kita lakukan, dan kita menahan hawa nafsu kita di bulan itu. Demikian juga dalam Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, yang mana di luar bulan Ramadan bagi suami istri halal, tapi ketika datang bulan Ramadan, yang halal itu sendiri pun kita jauhi dan kita berusaha untuk meninggalkannya. Landasannya apa? Karena memang kita takut dan ingin mendapatkan predikat takwa pada bulan Ramadan itu. Maka tujuan Ramadan yang ketiga adalah kasrus syahwat, memecahkan hawa nafsu kita yang mungkin selama bulan-bulan di luar bulan Ramadan kita terlalu banyak memperturutkan hawa nafsu kita. Artinya bulan Ramadan ini diingatkan Allah Subhanahu wa taala kembali kepada kita untuk bagaimana mendidik dan mentarbiyah hawa nafsu yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan pada diri kita masing-masing. Kemudian yang keempat, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa kepada kita? Taktsirus shadaqat. Jadi di bulan Ramadan ini Allah menginginkan kepada kita untuk senantiasa berrendah hati atau
merendahkan hati kita untuk menyantuni orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, memperbanyak sedekah. Karena ternyata pahala sedekah ini juga sangat besar, dibuktikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di antara ayat yang Allah katakan dalam Al-Quran itu adalah, seandainya laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Jadi orang-orang Islam, orang-orang mukmin atau orang-orang yang sudah meninggal dari dunia ini, mereka akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisa enggak engkau tunda kematian ini sebentar saja? Atau mereka yang sudah wafat itu sering mengatakan kepada Allah, ya Allah, bisa enggak engkau bangkitkan kami dari alam kubur ini sebentar saja? Lantas Allah tanya, kalau saya berikan kesempatan kepadamu untuk hidup kembali, apa yang akan engkau laksanakan? Fa'as-saddaqo, maka aku akan banyak bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang soleh di antara hamba-hambamu yang soleh yang ada di dunia ini. Jadi duanya sebenarnya permintaan orang-orang yang sudah wafat itu tadi, dia ingin banyak bersedekah, kemudian dia ingin menjadi orang soleh di antara orang-orang soleh yang ada di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui momen Ramadan ini Allah ingatkan kepada kita, perbanyak sedekah. Karena kalau kita sakit, maka kita akan tahu betapa pentingnya kesehatan itu kepada kita. Kalau kita lapar, barulah kita tahu betapa pentingnya menyantuni orang-orang yang lapar. Ternyata mungkin selama ini kita tidak ada kekurangan sedikit pun. Jam makan pagi kita makan, jam siang kita makan siang, jam malam atau sore juga kita makan malam, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Dengan momen Ramadan ini Allah ingatkan, bisa jadi tetangga kita, bisa jadi kerabat kita, famili kita, bisa jadi orang-orang yang ada di lingkungan kita, ternyata selama ini mereka ada yang kelaparan, dan ternyata kita tak pernah lapar sehingga kita tidak terlalu memperdulikan mereka. Maka ini adalah momen Allah mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita memberikan sebahagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita, tentunya kepada mereka, saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Dan Nabi juga pernah mengatakan, lisoimi farhatani. Jadi bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi ada kebahagiaan tertentu bagi kita yang berpuasa ini. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan ketika kita buka puasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah salat pada malam-malam bulan Ramadan itu. Artinya dari kampung juga kita sering diajarkan oleh orang-orang tua kita saling berbagi takjil atau saling berbagi bukaan. Kalau saya tradisi dari dulu seperti itu, yang diajarkan orang tua, ada bubur kacang, maka bubur kacang inilah yang disuruh orang tua untuk kasih kepada tetangga. Cuman ketika kita masih kecil dulu, kita berharap kalau bisa piring yang kita bawa itu masih ada isinya lagi, kan begitu. Apa yang ada, apa makanan-makanan yang ada di tetangga kita, kita berharap diganti. Artinya piring kita jangan kosong. Ini artinya tradisi yang sangat-sangat bagus yang harus kita lestarikan, walaupun sebenarnya mungkin sebahagian orang sudah jarang melaksanakannya. Tapi ini adalah sebuah tradisi yang sangat bagus, dan tradisi ini memang tradisi yang sangat-sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Karena Rasulullah itu pernah mengatakan dalam hadisnya, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan ketika bulan Ramadan tiba. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Semua mau disantuni, semua mau diberikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang ada pada dirinya untuk kebutuhan orang-orang Islam. Maka Terlebih-lebih di bulan Ramadan. Terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, karena memang bulan Ramadan ini adalah di antara kelebihannya adalah bulan yang memang kita dilipat gandakan pahalanya. Termasuklah ketika kita bersedekah, sedekah kita itu juga dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala pahalanya.
Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Kiai. Jadi sahabat TV NU Medan dimanapun Anda berada, ternyata ada 4 Ya. berarti Pak Kiai. Ya, Atau masih ada tadi? 4 Oh saja. ya, ada 4 alasan kenapa bulan Ramadan ini diwajibkan kepada umat Islam. Ya. Tadi yang pertama untuk mengangkat derajat, yang kedua Allah ingin menghapus dosa umat ini berarti dengan puasa, yang ketiga ingin mendidik hawa nafsu, yang keempat memperbanyak sedekah. Sedekah. Ya. Allah ingin kita memperbanyak sedekah. Ya. Puasa ini sebenarnya sama-sama kita rasakan manfaatnya sangat banyak sekali kan. Betul. Semaraknya, Ya. mulai dari kegiatan-kegiatan Ramadannya, seolah-olah Ramadan itu bulan yang romantis gitu, kayak mudah diingat begitu kan. Tetapi ya namanya juga terkadang anak-anak ini kan pasti harus puasa gitu-gitu. Artinya motivasi Iya. untuk anak-anak agar mereka berpuasa Iya. ya. Jadi ada tradisi juga sebenarnya atau teori pendidikan yang dibuat oleh orang-orang tua kita dulu, walaupun terkesan kasar, tapi saya rasa sangat-sangat efektif sekali memberikan edukasi atau pendidikan kepada anak-anak di masanya. Jadi kalau di daerah kita, di daerah Labuhan Batu dan sekitarnya, mereka itu mengatakan kepada anak-anaknya, nanti kalau enggak puasa, enggak ikut berbuka. Nah, jadi memang ada vonis yang dikasih orang itu kepada anak-anak yang tidak mengikuti puasa. Karena orang tua juga, inilah memang kelebihan daripada bulan Ramadan ini, yang biasanya tidak pernah memasak kolak pisang, nggak pernah memasak bubur kacang, tapi ketika bulan Ramadan menu itu pasti ada, dan menu itu bertukar-tukar setiap hari. Bahkan kalau kita lihat anak-anak kecil yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ini, mereka berat badannya naik dibanding bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Artinya secara motivasi kita berikan, tapi nampaknya kalau masih anak-anak motivasi keagamaannya mungkin belum bisa dicerna mereka, maka kita lihat dari sisi lainnya, kita katakan yang nggak berpuasa tentunya nggak ikut buka puasa, ada esnya, ada menu-menu lainnya, sehingga dia merasa asing di rumah itu ketika dia tidak melaksanakan puasa. Bahkan ada sebagian juga orang-orang tua memberikan reward kepada anak-anaknya. Siapa yang bisa melaksanakan puasa sehari, maka diberi apa. Siapa yang bisa melaksanakan puasa 20 hari dan lain-lain sebagainya, tergantung metode dan cara orang-orang tua mendidik anak-anaknya. Masya Allah, luar biasa ya. Ya memang anak-anak itu kan, ya kalau dalam teori pendidikan kan, anak-anak itu sangat visualisasi sekali, sangat menghitung segala sesuatu berdasarkan benda. Jadi kan memang kalau bukaan ini memang kelihatan nih kan. Kelihatan. Udah dilihat dia persiapan gitu kan, udah masak kolak, nggak kebagian nanti gawat ini gitu. Nggak dapet kalau nggak puasa. Iya. Bisa juga mungkin siapa yang berpuasa 30, baju hari rayanya lebih dari biasanya. Ya tergantung pandai-pandai kita juga lah terhadap keluarga kita. Karena kan yang membesarkan anak itu juga ya ibu dan ayahnya. Sejak masih dalam kandungan dia sudah tahu karakter anaknya. Ada yang sudah mulai lasak dalam kandungan, nunjang-nunjang perut mamanya, sampai lahir pun dia tentunya pasti mengenal karakter anak-anak yang ada pada mereka saat itu. Iya, sama di kampung juga ada yang begitu memang orang tua itu. Kalau nanti nggak puasa atau puasanya sedikit, nggak boleh diikutin, nggak boleh ikut lebaran kata gitu kan. Iya, boleh saja kan, Ya. karena tujuannya untuk pendidikan kan begitu. Karena memang Nabi juga mengatakan, muru auladakum, ajari kamu lah atau suruh kamu lah anak kamu kalau umurnya 7 tahun sholat, kalau dia sudah 10 tahun tak sholat, maka kalian boleh mendidiknya dengan
pukulan atau dengan cara yang lain, kira-kira begitu. Masya Termasuk Allah. juga dengan puasa ini, anak-anak kita juga harus kita anjurkan untuk senantiasa berpuasa sedaya dan sekuat anak-anak kita kalau masih anak-anak. Tapi kalau sudah anak-anak yang sudah dewasa atau 15 tahun ke atas, tentunya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Terlebih-lebih mereka yang masih sehat jasmaninya, sehat juga rohaninya. Nah, jadi kalau mereka sehat jasmani dan rohani dan sudah balik, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak melaksanakan puasa. Masya Allah. Jadi begitu sahabat TVN Medan dimanapun Anda berada, mana tahu ada di sini ayah atau ibu yang menonton, ya kan. Jadi tipsnya ya berikan punishment yang terlihat oleh mata mereka. Itu salah satunya berbukaan. Iya, ya, dia mendidik anak kalau nggak punishment, kemudian kita kasih reward dua. Dan terlihat oleh mata mereka sehingga konsekuensinya jelas. Gitu ya. Di dunia saja nggak dapat bagian ketika tidak puasa, apalagi nanti di akhirat. Ya. Pak Kiai, luar biasa sekali penjelasan pada kita sore hari ini. Selain dari mendapatkan pahala, ingin menghapus dosa atau mengangkat derajat, ada nggak maksud lain dari Allah SWT? Kenapa mewajibkan puasa ini kepada kita secara fisik atau secara ekonomi dan sebagainya menurut Pak Kiai? Sebenarnya tujuan daripada berpuasa ini banyak sekali sebenarnya. Kalau kita uraikan dan kita tambah lagi, bahkan Nabi juga mengatakan sumu tasihu, diantaranya kalau untuk fisik kita, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi lebih sehat. Karena selama 11 bulan di luar Ramadan, perangkat-perangkat yang ada dalam perut kita ini tak ada henti-hentinya bekerja. Dengan masing-masing dengan masing-masing ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam perut kita. Makannya, minumnya, nampak makan bakso, nampak minuman es di pinggir jalan, makan es. Jadi tidak ada rem yang kita lihat selama di luar bulan Ramadan. Maka di dalam bulan Ramadan itu kita dianjurkan kalaupun berbuka, ya jangan juga kita berbuka sampai perut kita nggak bisa kita angkat. Artinya jangan berbuka berlebihan sehingga ketika berlebihan memunculkan dosa yang lain, mubadzir dalam hal makanan. Karena memang ketika kita mau berbuka puasa, banyak sekali makanan yang sangat-sangat membuat kita selera untuk membelinya dan selera juga kita untuk memakannya. Padahal ketika kita sudah berbuka, Allahumma lakasumtu wa bika amantu, langsung kita minum, itu sudah hilang semua keinginan-keinginan kita. Padahal tadi sebelum kita buka, rasanya kita ingin menghabiskan apa yang ada di hadapan kita. Tapi ketika satu teguk minuman saja sudah kita minum, maka pada saat itu juga dah ada yang hilang dari keinginan-keinginan kita. Artinya memang puasa ini adalah ibadah yang mana bukan ibadah yang hanya diwajibkan kepada Nabi kita Muhammad saja, tapi ibadah ini adalah ibadah sejak dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi puasa ini adalah ibadah terlama. Puasa ini adalah ibadah yang setiap Nabi di zamannya diwajibkan kepada mereka. Terlebih-lebih kita umat Muhammad SAW ini diwajibkan, di antara daripada tujuan tambahan tadi adalah agar tubuh kita lebih sehat. Karena Nabi itu juga di lain atau di luar daripada bulan Ramadan, beliau adalah orang yang sangat rajin melaksanakan ibadah puasa. Beliau melaksanakan puasa Senin dan Kamis, beliau melaksanakan puasa setiap tengah bulan, dan beliau banyak lagi melaksanakan puasa-puasa sunnah lainnya, Asyura, Arafah dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena memang puasa ini adalah amalan yang keuntungannya besar sekali, baik pahalanya, baik secara jasmani dan rohani kita. Saya pernah mendapat nasihat dari B.J. Habibie. B.J. Habibie itu juga pernah mengatakan, kenapa saya cerdas, kenapa saya pintar, kenapa
IQ saya itu hampir sama dengan orang-orang yang ada di luar? Beliau mengatakan, karena saya sejak dari kecil sudah melaksanakan puasa Senin dan Kamis sampai dia wafat pun itu adalah amal yang tak pernah beliau tinggalkan di dalam hidupnya. Artinya berarti secara fisik kesehatan kita kuat, secara otak juga membuat kita bisa bersaing IQ-nya dengan orang-orang yang ada di luar. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Luar biasa kekuasaan Allah itu. Jika kita betul-betul tahu sebenarnya maksud baik dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ramadan ini diwajibkan kepada umat Islam, ternyata sangat banyak manfaatnya ya Pak Kiai. Ya mungkin karena keterbatasan waktu dan juga durasi boleh Pak Kiai berikan statement atau penyampaian terakhir kepada sahabat TVNU Medan sebagai penutup. Silakan Pak Kiai. Sahabat TVNU Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke tema tadi, di antara tujuan daripada berpuasa itu kita simpulkan Allah ingin mengangkat derajat kita. Kemudian Allah ingin ampunkan dosa-dosa kita. Allah menginginkan kepada kita untuk mendidik hawa nafsu kita, dan Allah menginginkan agar kita rendah tangannya atau tangannya di atas untuk membantu orang-orang yang ada di bawah. Artinya melalui TVNU Medan ini kita saling tawasau bil haq, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi kita hidup di bulan Ramadan, maka kita harus berpikir, bisa jadi Ramadan yang akan datang kita tak ada jaminan ada lagi di dalamnya. Ramadan yang akan datang belum ada jaminan kita masih bisakah melaksanakan ibadah salat pada malam harinya. Ramadan yang akan datang juga tak ada jaminan bagi kita apakah kita masih bisa bersedekah di dalamnya. Ramadan yang akan datang juga tak ada jaminan bagi kita apakah kita masih bisa melatih hawa nafsu kita di dalamnya. Artinya kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi kita di bulan Ramadan ini jangan pernah kita lalaikan begitu saja. Jangan pernah kita jauh dari ibadah-ibadah, karena kesempatan seperti ini sekali lagi belum tentu bertemu bagi kita di bulan atau di tahun-tahun yang akan datang. Karena Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan yang paling jauh dari kita itu adalah waktu yang sudah lewat. Sedangkan yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Tentunya kalau memang kematian itu yang paling dekat dengan kita, sesuai juga lah dengan firman Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi memang kesempatan itu kita manfaatkan untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan podcast kita hari ini memberikan pencerahan dan juga tentunya pemahaman yang baik kepada umat yang mendengarkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama kita tutup mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.